Halo semuanya. Materi kali ini saya akan membahas tentang bebas linear ya. Bebas linear ini apa sih? Bebas linear ini karakter dari suatu himpunan. Jadi bebas linear ini hanya berlaku di suatu himpunan. Kapan himpunan itu bebas linear, apa manfaatnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi bebas linear ini sekali lagi hanya ada di himpunan ya. Jadi dia berupa himpunan. Latar belakangnya ini ya. Kenapa muncul ada bebas linear tuh karena ini. Kalau misalkan saya punya faktor U32, kemudian saya punya faktor I10, ini berarti faktor satuan dalam arah sumbu X, dan faktor J adalah 01, berarti ini faktor satuan dalam arah sumbu Y ya. Jadi di aljabar linear kita jarang sekali menyebut sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Biasanya kita menyatakan sumbu koordinat itu sebagai faktor satuan. Nah, ini faktor satuan dalam arah sumbu X, faktor satuan dalam arah sumbu Y gitu. Nanti kalau kita mau menambah sumbu lagi ya kita bisa aja. Tapi menyebutnya bukan sumbu Z, sumbu W gitu, tapi menyebutnya sebagai faktor satuan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau saya punya faktor U ini kalau dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I dan J ada berapa cara? Ya, U32, I10, J01. Menyatakan U sebagai kombinasi linear dari I dan J. Berarti kalau kombinasi linear masih ingat ya, berarti kita harus buat U sama dengan A1I ditambah A2J. Nah, kita harus cari A1-nya berapa, A2-nya berapa. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa cara menyatakan U sebagai bentuk seperti ini? Nah, jawabannya adalah tepat satu cara ya, hanya ada satu cara, yaitu ya kita cek U-nya 32, berarti ini A1, I-nya 10 ditambah A2, J-nya 01. Jadi kalau kita sederhanakan 32 sama dengan A1, A2. Nah, jadi jelas A1-nya 3, A2-nya 2, nggak ada yang lain. Nah, jadi U ini dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I dan J tepat satu cara. Nah, sekarang misalkan saya punya sumbu baru. Saya punya sumbu baru, misalkan sumbu diwakili oleh faktor satuan dalam arah ini, faktor ini. Ya. Ini faktor satuan ya. Ini 1, 1 panjangnya akar 2 dibagi dengan akar 2 berarti ini menjadi faktor satuan. Nah, pertanyaannya sama sekarang. Ada berapa banyak cara menyatakan faktor ini sebagai kombinasi linear dari tiga faktor ini? Nah, ada berapa cara? Ada banyak, ya. Ada banyak cara, ada tak hingga caranya, ya. Cuma 3 diantaranya adalah ini. 3 diantaranya adalah ini. Coba kalau yang pertama ini 3i tambah 2j tambah 0w, berarti artinya ini sama kayak yang tadi ya, karena ini 0. Berarti ini sama dengan yang contoh sebelumnya, u sama dengan 3i tambah 2j. Nah, tapi sekarang ini juga ada sumbu yang baru kan, sumbu yang diwakili oleh vektor satuan w. Nah, ini cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua adalah U sama dengan 2I tambah J tambah akar 2W. Coba kita cek. Benar nggak? Benar nggak bahwa U itu bisa dinyatakan oleh kombinasi linear ini? Nah, ya berarti kita coba 2I tambah J ditambah akar 2W. Apakah hasilnya sama dengan faktor U? Nah, kita lihat 2 kali 10 ditambah J-nya 01 ditambah akar 2, W-nya adalah ini 1 per akar 2, 1, 1. Nah, berarti ini sama dengan 2, 1 ditambah, ini coret, berarti 1, 1. Nah, di sini adalah 3, 2. Nah, 32 ini sama dengan U. Nah, ternyata ada kombinasi lainnya. Ya, selain U bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I, J, dan W seperti ini, yang pertama. Ternyata U juga bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I, J, dan W dengan cara yang kedua. Ya, atau bisa juga dengan cara yang ketiga. Nah, coba cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga adalah 4I tambah 3J min akar 2W. Kita cek apakah kombinasi itu akan menghasilkan U. Nah, kalau iya, berarti U bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini, bentuk yang ketiga. Ya, 4, 3 akar 2. Coba, berarti 4, 1, 0 ditambah 3, 0, 1 dikurang akar 2, W-nya 1 per akar 2, 1, 1. Ini sama dengan 4, 0 ditambah
3, 0, ini juga coret, berarti dikurang 1, 1. Nah, ini hasilnya adalah 4 tambah 3. Oh, salah ya. 3 kali 01. Ini salah. Nah, ini harusnya 0, 3 di sini. 4 dikurang 1, 3. 3 kurang 1, 2. Nah, 32 ini sama dengan faktor U kan? Nah, berarti artinya U bisa dinyatakan oleh 3 diantaranya kombinasi linear dari I, J, dan W sebagai berikut. Secara sebenarnya ada berapa tepatnya? Ada banyak, ada tak terhingga. Ya. Nah, terus kenapa ya? Kenapa bisa begitu ya? Kalau yang tadi U dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I dan J tepat satu cara, tapi begitu dikasih satu faktor satuan lagi, ya, faktor satuan untuk menyatakan sumbu ya, ternyata dia bisa jadi banyak cara. Nah, konsep inilah yang mengantarkan kita pada himpunan bebas linear. Nah, ya. Jadi himpunan I, J, dan W, jadi ada I, ada J, ada W, himpunan ini tidak bebas linear. Kenapa? Karena salah satu faktornya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor yang lain. Siapa? Misalkan W. Ya, W-nya bisa dinyatakan sebagai 1 per akar 2I ditambah 1 per akar 2J. Perhatikan ini kan pernyataan kombinasi linear ya, bahwa W sebagai kombinasi linear dari I dan J. Gimana kombinasinya? Ya ini, 1 per akar 2I tambah 1 per akar 2J. Ternyata faktor ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor yang lain. Nah, makanya himpunan ini disebut sebagai himpunan yang tidak bebas linear. Nah, terus, kalau begitu apa sih himpunan bebas linear itu? Ya, terus sepenting apa kita perlu tahu bahwa suatu himpunan itu bebas linear atau tidak? Dan kapan suatu himpunan disebut bebas linear atau tidak? Ya. Nah, berarti kita ke definisi. Nah, definisi dari himpunan bebas linear. Definisi dari himpunan bebas linear itu adalah misalkan S himpunan vektor. Nah, ini kumpulan dari faktor-faktor. Faktor-faktornya di anggota ruang vektor V. Ya. S disebut himpunan bebas linear jika tidak ada faktor di S, nggak ada faktor di S ini yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari faktor lainnya di S juga. Baru S ini disebut himpunan bebas linear. Ya. Nah, sedangkan himpunan yang tidak bebas linear, dia disebut sebagai himpunan yang bergantung linear. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas tentang teorema 4, 3, 1.